Halo semuanya dan selamat kembali ke Sistem Kebut Episode, sebuah panduan untuk menjadi pemain kompetitif di PUBG Mobile. Kita bakal masuk ke episode ketiga pada hari ini, yaitu Cooling Down atau pendinginan. Dan kembali bersama gue Wolfie yang akan memandu kalian melewati guide pada hari ini. Jadi apa itu cooling down? Cooling down sendiri memiliki arti yaitu pendinginan. Di mana dalam olahraga pastinya ada juga tahap pendinginan setelah kalian berolahraga cukup lama dan pastinya melelahkan. Pendinginan merupakan fase dalam berolahraga yang bertujuan mengembalikan kondisi tubuh dan detak jantung kembali ke normal secara perlahan. Fase ini biasa dilakukan selama 3-5 menit setelah latihan inti. Teman-teman yang pengen lebih memperdalam lagi pengetahuan kalian tentang cooling down, ada link tertera di bawah untuk kalian ikuti. Lalu apa hubungannya cooling down dengan PUBG Mobile? Masa mau pendinginan tangan setelah main atau tanding? Ya nggak salah sih, kita kan pakai gyro, gerakin tangan, kita gerakin juga pergelangan. Pasti juga butuh olahraga pendinginan. Nah, memangnya apa yang mau dilakukan untuk pendinginan yang sebenarnya ya, yang gue pengen tunjukkan dalam video ini? Di sini memang nggak salah gitu, kita mau pendinginan dengan pergelangan tangan, itu keputusan kalian masing-masing. Tapi jawaban sungguhnya adalah review. Review adalah pendinginan yang gue maksud. Di sini kenapa gue mengatakan review adalah pendinginan ataupun cooling down yang terbaik. Di sini, selain menggunakan tangan untuk bermain PUBG Mobile, yang paling banyak kita gunakan adalah otak kita. Review bertujuan untuk mendinginkan pikiran kita dan menstabilkannya setelah bekerja keras sepanjang satu match. Dimana dalam satu match kita pasti banyak argumen, banyak banget hal yang terjadi, dan otak kita dalam kondisi yang sangat panas. Nah, setelah kita selesai match kita kembali berkumpul dan melakukan review untuk kembali mendinginkan pemikiran kita dan juga otak kita. Tapi kok bisa ya pendinginan dalam PUBG Mobile sama dengan review menurut seorang Wolfie? Nah, review dilakukan sebagai satu pendinginan karena setelah match pasti ada momen di mana semua player masih panas dan banyak hal yang ingin didiskusikan ataupun dibicarakan dari match yang sudah dimainkan dengan timnya. Review sendiri adalah momen di mana semua player menenangkan diri dan menetralkan emosi mereka, lalu mengutamakan logika untuk diskusi dalam pertemuan mereka. Jadi mereka berkumpul, mereka berdiskusi, dan menurut gua terbaik adalah menetralkan emosi. Jangan membawa emosi-emosi kesal ataupun amarah ataupun over PD gitu ke dalam diskusinya. Netralkan semuanya, gunakan logika. Nah, review sendiri dapat dilaksanakan dengan banyak medium, seperti penjelasan verbal, menggunakan peta ataupun 3D printing yang sudah disimpan juga, recording pribadi dari smartphone masing-masing, ataupun dari stream pertandingan yang sedang dijalankan. Nah, ketika kalian review, pastikan semua player itu menenangkan emosi mereka dan mengutamakan logika serta dapat memberikan argumen dan masukan yang baik. Di sini gue highlight argumen dan masukan karena baik lagi. Dalam satu diskusi tujuannya bukan untuk menjatuhkan, bukan untuk menentukan siapa yang paling benar dan siapa yang salah, tapi untuk memberikan argumen dan masukan agar timnya bisa berperforma lebih baik untuk next game-nya. Karena baik lagi di sini kita adalah satu tim, dan satu tim tidak saling menjatuhkan ataupun tidak ada yang alfa ataupun yang beta. Semua setara dan semua perlu diberi masukan dan juga argumen untuk memperbaiki kondisi timnya. Nah, tentunya teori tidak bisa berjalan kalau prakteknya juga tidak jelas. Nah, apa saja yang perlu dan tidak perlu dibahas saat review bersama dengan tim? Berikut akan ada checklist atau panduan yang kalian dapat ikuti per nomor ketika kalian ingin melaksanakan tim review dengan tim kalian. Mungkin kalian belum terbiasa dengan tim review ataupun review bersama tim kalian. Berikut akan ada checklist untuk hal yang perlu kalian lakukan ketika dalam review. Dan juga akan ada satu checklist juga untuk hal-hal yang mungkin perlu dihindari ketika kalian sedang melakukan tim review. Yang pertama adalah apa yang perlu direview bersama dengan tim. Di sini kita ada nomor 1 yaitu posisi awal drop. Yaitu ada 2 poin lagi di mana hasil fight di kota dan waktu yang digunakan untuk looting mencari kendaraan. Jika kalian ketika drop tidak fight di kota, ya bahasnya hanya di bagian poin B, yaitu waktu yang digunakan untuk looting dan juga mencari kendaraan. Bahas tadi lootingnya kelamaan nggak atau kurang looting, ataupun mencari kendaraannya efektif nggak, kelamaan nggak, kita kejauhan nggak ngedropnya. Nah, itu hal-hal yang mungkin perlu dibahas. Yang kedua adalah rotasi dari kota menuju ke circle atau poin pos awal, dimana ketika kalian keluar dari kota, sudah selesai looting, rotasinya aman nggak? Ada yang ke pick off nggak? Atau mungkin kita kurang jauh nih ke pos pertamanya, atau mungkin nggak efektif rotasinya. Nah, itu kalian tentukan apa yang membuat rotasi kalian kurang efektif, apakah ada alternatif yang lebih baik. Ataupun di poin B, kendaraan diperoleh sudah cukup atau belum. Oh, kita rotasi tapi cuma satu mobil doang. Kita nggak bisa scouting, ataupun cuma 2 kendaraan. Itu bisa dibahas juga di poin B-nya. Yang ketiga adalah
Apakah informasi yang diperoleh sudah cukup atau belum? Ketika ada scouter yang maju ke depan, dia mengatakan rumah ini kosong, yuk kita maju. Pas datang di HBD, apakah informasi yang dikumpulkan cukup atau belum? Itu perlu dibahas juga. Nggak cuma sebatas scouter ya, tapi semua player juga. Oh ini kosong yuk kita maju ke depan di HBD. Ini kayaknya ada orang nih. Kalian nggak jadi ambil, ternyata kosong. Itu juga perlu menjadi informasi yang penting bagi gameplay kalian. Yang keempat, apakah komunikasi yang dijalankan sudah cukup efektif atau belum? Adakah player yang terlalu diem? Adakah player yang terlalu banyak memberikan informasi? Ataupun adakah player yang jika diajak komunikasi, rasa itu nggak nyaman karena mungkin dia tidak membalas ataupun memberikan informasi yang tidak penting dalam game. Itu perlu dibahas dan pastikan untuk masalah komunikasi dibahas dengan kepala dingin karena semua orang memiliki cara komunikasi yang berbeda. Semua player juga memiliki bentuk komunikasi yang berbeda dan nggak tentu semua bentuk itu efektif atau tidak, tergantung dengan tim masing-masing. Kelima, apakah secure compound atau area sudah efektif atau belum ketika sudah masuki ke late game? Apakah kita menjaga compound kita dengan baik ketika ditabrak oleh orang lain? Atau apakah kita merebut compound dengan baik ketika sudah masuk ke mid atau late game? Ini juga termasuk area ya, ketika kalian memperebutkan high ground, low ground, itu semua sudah efektif atau belum perlu di-review. Ini juga termasuk area kosong gitu. Ketika secure area kosong, apa kalian membagi setiap anggota di posisi yang menguntungkan di high ground ataupun terlalu numpuk di satu area? Nah, pasti juga team fight perlu dibahas. Yang keenam adalah apakah fight sudah efektif? Fight yang dibahas adalah fight di mid game untuk memperebutkan area ataupun fight di late game menuju ke WWCD di mana kalian berusaha atau meng-clear semua lawan di area yang sudah kecil. Yang ketujuh adalah apakah semua player sudah menjalankan tugas role dia dengan baik atau belum. Di mana ada 2 poin yang bisa dibahas yaitu A, jika sudah, apa yang bisa membuat player tersebut efektif ataupun lebih efektif. Dan juga poin B, jika tidak efektif, apa yang membuatnya kurang efektif dalam permainan tersebut. Itu perlu dibahas. Lalu ada ke-8, apakah ada momen di mana player lain toksik? Nomor 8 nih sangat penting ya, karena kadang-kadang toxic itu tuh nggak kelihatan ataupun belum terlihat. Itu perlu dilihatkan juga oleh semua player ataupun manajemen ataupun coach jika kalian memiliki coach. Di sini toxic sangat penting ya karena jika ada temukan player yang toxic terhadap teman setim dia, sebaiknya diselesaikan agar tidak mengganggu match lainnya ataupun hari-hari ke depannya. Kesembilan, rencana atau plan untuk next match berdasarkan hasil review poin 1 sampai dengan poin ke-8. Jadi ke 9 poin ini dapat kalian checklist ya, satu persatu ketika sudah menjalankan turnamen ataupun sudah menjalankan scrim. Dan gue yakin ketika kalian mengikuti 9 poin ini, kalian pasti akan merasakan perkembangan dalam tim kalian. Lalu kita bakal pindah ya, setelah kita membahas hal-hal yang perlu direview bersama dengan tim, kita bakal melihat apa yang tidak perlu direview bersama dengan tim atau hal-hal yang perlu dihindari ketika review dengan tim kalian. Di sini pertama adalah kesalahan individual. Di sini gue bagi menjadi 4 poin yaitu miss tembakan yang mudah ataupun clear shot, kalah one on one dengan orang, ataupun lagi rotasi nabrak kendaraannya ke batu ataupun ke pohon, ataupun hal-hal yang serupa yang menurut gue teman-teman juga bisa mengkategorikannya sendiri. Kenapa gue menghindari ngebahas kesalahan individual dengan tim rame-rame gitu ya? Karena menurut gue kesalahan individual adalah kesalahan yang jelas gitu. Dia nabrak batu, ya dia nggak punya alasan gitu. Dia pasti nabrak batu ya kesalahan dia. Dia kalah one on one, yaitu masalah pribadi dia, kenapa dia nggak menangkan one-on-one-nya. Ataupun dia miss tembakan yang mudah, spraynya nggak kena. Itu kan hal yang bisa dilatih secara individual. Dan ketika sedang mereview dengan tim, menurut gue pribadi ini bukan tempat yang terbaik untuk membahas hal ini. Dan mungkin lebih baik dibahas itu one-on-one. Ketika kalian datangin teman kalian bilangin, oh tadi lu kebanyakan kalah one-on-one, boleh dong dilatih TDM. Ataupun lu kalau nyetir mobil tuh suka nabrak, boleh dong latihan nyetir mobil supaya lebih hati-hati lagi ke depannya. Hal-hal kesalahan individual nih sebaiknya dibahas dengan cara one-on-one. Jangan dengan seluruh tim. Karena kesalahan ini biasa ketara dan cukup jelas terlihat di setiap game-nya. Kedua adalah strategi dadakan tim lain. Contoh tiba-tiba kalian melihat ada alter ego healing di Sunhawk. Terus kalian tiba-tiba ngebahas, ini gimana nih alter ego healing di Sunhawk. Selama strategi lawan itu nggak mengganggu kalian, sebaiknya jangan dibahas terlalu cepat. Dibahas nanti saja ketika sudah ada waktu yang luang ataupun ada momen yang lebih pas untuk review. Jangan di tengah-tengah antara match ataupun selesai satu hari. Perubahan tiba-tiba dari lawan yang tidak ada efek juga terhadap kita. Tiba-tiba tim A pindah dari School ke Milta. Padahal kita turun di Severny gitu. Nggak terlalu ngaruh sama kita. Jangan terlalu baik dibahas. Lebih fokus ke hal-hal yang bisa diubah dengan cepat.
3. Kekesalan karena kurang looting yang dibutuhkan. Kalian kesel, aduh tadi gua kurang kali 4, gua kurang kali 6. Itu di skip dulu. Itu bisa dibahas di lain waktu dan sebaiknya juga mungkin dihindari ketika lagi review gameplay dengan tim. Yang keempat adalah kesal terhadap zona yang tidak menguntungkan. Aduh coba tadi zonanya ke arah kita. Kita auto chicken. Aduh zonanya kenapa kepental ke sana. Itu hal-hal yang menurut gua dihindari dibahas. Karena zona itu random. Zona itu nggak ada pola. Zona itu nggak bisa ketebak. Dan zona itu hal yang kita harus taklukkan. Kita nggak bisa berharap zona ke arah kita. Kita auto chicken. Ya nggak bisa. Zona kemanapun itu adalah zona. Kita harus memainkan zonanya dengan sebaiknya kita. Yang kelima adalah membahas taktik atau strategi yang tidak pernah dilatih. Di tengah-tengah turnamen ataupun ketika kalian sedang menyelesaikan pertandingan dan masih ada selanjutnya pertandingan lagi yang ingin dimainkan, jangan membahas taktik atau strategi yang tidak pernah dilatih karena melihat tim lain. Contoh tadi ya, alter ego yang healing. Oh tadi alter ego healing kayaknya efektif banget, yuk kita next match mau coba nggak? Atau kira-kira efektifnya gimana ya? Hindari dulu. Fokus dengan taktik dan strategi yang kalian sudah miliki dan fokus di gameplay yang kalian sudah punya ketika sedang turnamen. Nah, setelah kita sudah membahas apa yang perlu kita bahas dan juga apa yang tidak perlu kita bahas dalam sebuah review tim ketika sedang menjalankan turnamen, kita akan membahas 2 poin lagi yang menurut gue sangat penting dan menurut gue bisa kalian transisikan ke game manapun atau bahkan ke real life kalian, yaitu hal yang bisa dikontrol dan yang tidak bisa dikontrol dalam sebuah review ataupun dalam sebuah game. Nah, di sini satu hal yang selalu gue tekankan pada tim yang gue latih dalam game apapun adalah jangan buang waktu membahas hal-hal yang tidak bisa dikontrol atau dikendalikan, tapi fokus pada hal-hal yang bisa dikontrol atau dikendalikan dalam satu game. Di sini hal yang bisa dikontrol, kita fokuskan diskusi dan waktu pada hal-hal seperti mapping, penguasaan kota dan kota alternatif jika arah pesawat tidak mendukung, rotasi, pembagian role dan tugas, komunikasi, setup perang, dan sebagainya yang bisa dikontrol. Kenapa gue mengkategorikan hal-hal ini sebagai hal-hal yang bisa dikontrol? Yaitu pertama mapping. Kita ngatur rotasi kita menghafalkan map yang nggak pernah berubah, kita menghafali compound-compound. Itu hal-hal yang nggak akan pernah berubah, kecuali memang update-nya berubah gitu ya. Tapi hal-hal yang akan tetap ada di turnamen itu hal-hal yang kita harus kuasain mapnya. Kedua adalah penguasaan kota dan kota alternatif jika arah pesawat tidak mendukung. Kita hafalin kota kita, ada gedung-gedung mana saja yang tinggi dan perlu dikontrol, ada berapa tempat-tempat yang terbuka yang harus kita jaga, dan kota-kota alternatif nih, misalnya, oh arah pesawat tidak nyampe ke kota kita punya kota apa lagi nih yang cocok untuk kita isi. Yang ketiga, rotasi, kita rotasi aman nggak sih lewat sini, kita hafal nggak sih dengan pegunungan, low ground, gedung-gedung yang kita lewatin. Keempat adalah pembagian role dan tugas, kita bisa mengatur, oh ini yang scouter, ini yang nentuin fight, ini yang support, ini yang carry kita, ini semua harus ditentukan dan dapat dikontrol oleh kita sendiri. Kelima adalah komunikasi. Apakah komunikasi kita sudah efektif? Yang si A kalau ngomong tuh terlalu keras, gue rasanya kayak dia nyerang gue. Itu kan hal-hal yang bisa kita ubah. Kita bisa diskusikan, bisa diubah. Setup dalam perang, nomor 6. Oh, tadi kita terlalu dempet, sekali dilempar bom ke knock 3. Kita terlalu nyebar, sekali ke pick off nggak bisa diselamatkan. Itu hal-hal yang bisa diubah dengan cukup cepat, bisa dikontrol. Oh, kita terlalu mepet, yuk next game kita coba agak lebih lebar setup fight-nya. Oh, kita terlalu lebar, yuk kita agak sempitin dikit ketika dalam perang. Itu hal-hal yang bisa kalian kendalikan dan bisa kalian ubah setelah diskusi dalam satu tim review. Yang kedua adalah hindari mendiskusikan hal-hal yang tidak bisa dikontrol ataupun tidak bisa dikendalikan oleh kalian. Seperti tebakan pentalan zona. Oh kayaknya ini zona bakal mental ke arah sana deh. Yuk kita next game ke sana aja. Tadi zonanya sering pental ke atas. Ataupun loot yang akan diperoleh di next match. Oh next game nanti kita harus cari-cari kali 6 nih. Kita harus cari kali 4 nih. Padahal itu hal yang random, hal yang hoki-hokian. Yang ketiga adalah gerakan musuh yang spontan dan di luar pola biasa mereka. Kita jangan bahas kayak, oh kayaknya tim ini bakal gerak sini deh. Mereka kayaknya bagus sih kalau gerak sini. Itu memang bisa diprediksi ya, tapi jangan terlalu banyak dibahas ataupun terlalu banyak diluangkan waktu kalian untuk ngebahas hal-hal yang nggak bisa dikontrol, yaitu pergerakan musuh. Karena musuh punya cara pikir yang berbeda sama kita. Musuh punya pola pikir yang mungkin tidak bisa kita tebak ya. Jadi hindari buang waktu di hal-hal yang nggak bisa kalian kontrol dengan pola pergerakan musuh. Lalu arah pesawat di next match. Jangan ngebahas kayak, oh kayaknya pesawat bakal pindah ke sini. Ini hal-hal semua yang bersifat tebakan dan nggak bisa kalian kendalikan. Kesimpulan. Di sini review memang sering terlihat sepele dan buang waktu. Akan tapi waktu diskusi bersama semua rekan, tim dan coach bila punya,
Sangat berharga dan disinilah saat dimana improvement atau perkembangan dalam satu tim akan terlaksana dan terbentuk juga. Yang kedua adalah review juga menjadi satu momen bonding untuk saling mengerti tim, baik secara gameplay dan juga sifat mereka. Ketika kalian duduk bersama, ketika kalian sharing, kalian memberikan masukan, kalian memberikan argumen, akan terbentuk bonding di antara kalian. Kalian akan saling mengerti, oh ternyata si A tuh pola pikirnya kayak gini ya. Oh ternyata dia kalau lagi main tuh punya sifat seperti ini ya. Ketika kalian sudah saling mengerti baik gameplay dan juga sifat teman-teman setim kalian, kalian pastinya akan juga memiliki satu pengetahuan ataupun satu gameplay yang semakin mirip juga karena sudah saling mengerti dan saling mengisi kekurangan ataupun kelebihan masing-masing. Yang ketiga adalah pastikan kalian selalu review setelah match dan terutama setelah satu rangkaian harian match. Review setelah match memang penting, tapi utamakan review besarnya itu setelah satu rangkaian harian match. Setelah 4 match, besok bakal main lagi 4 game baru dibahas secara panjangnya, secara lengkapnya. Untuk memastikan review kalian gak terpotong-potong dan dapat diselesaikan dari poin pertama hingga poin ke-9 tadi ya. Dan sebagai penutupan, gue bakal mengucapkan good luck dan juga have fun buat teman-teman. Semoga guide kali ini bermanfaat juga bagi kalian semua. Terima kasih sudah meluangkan waktu, meluangkan kuota untuk menyaksikan video SKS episode ketiga kali ini. Semoga bisa dibilang kali ini kontennya lebih menarik juga ya. Karena gue menambahkan lebih banyak gambar. Buat teman-teman yang punya kritik dan masukan, sangat dipersilakan dan gue memohon juga kritik dan saran kalian di kolom komentar. Buat teman-teman yang pengen melihat sosmed gue yang lain, bakal tertera di bawah ataupun juga ada link untuk donasi di bawah. Thank you teman-teman, Wolfie signing out.